Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abir Nabila dengan NIM 1503620054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran, yaitu dengan judul Strategi atau Model Pembelajaran pada salah satu mata pelajaran di SMK pada ranah pendidikan teknik bangunan. Materi yang akan dibahas itu yang pertama ada pengertian, yang kedua kompetensi dasar, ketiga strategi atau model pembelajaran, yang keempat kesimpulan. Pertama, pengertian. Sekolah menengah kejuruan atau yang sering disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS, dan memiliki tujuan utama yaitu menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat 3 dan penjelasan Pasal 15. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang mengembangkan dan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Nah, pada presentasi ini, mata pelajaran yang saya pilih yaitu dasar-dasar konstruksi bangunan atau yang disingkat DDKB. Adalah mata pelajaran kelas 10 untuk siswa SMK atau MAK bangunan. Di dalam mata pelajaran DDKB ini terdapat banyak materi tentang konstruksi. Pada mata pelajaran ini juga bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk mengerti, membaca gambar konstruksi, dan menguasai dasar-dasar konstruksi bangunan gedung. Materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut meliputi materi tentang spesifikasi dan karakteristik bahan-bahan bangunan, dasar-dasar prosedur pekerjaan konstruksi, menganalisis bahan dan alat pada pekerjaan konstruksi, dan materi tentang evaluasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi. Mata pelajaran ini sangat penting bagi siswa SMK bangunan karena di dalam mata pelajaran tersebut siswa memperoleh pengetahuan dasar tentang konstruksi sebelum mempelajari materi pelajaran konstruksi tingkat selanjutnya. Jika siswa memiliki pencapaian yang rendah pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, maka akan kesulitan dalam mempelajari materi-materi lain tentang konstruksi. Yang kedua, kompetensi dasar. Salah satu kompetensi dasar dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan adalah peserta didik diminta untuk menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Pengalaman saya saat di SMK dalam mata pelajaran ini hanya mendengarkan penjelasan dari guru tentang dasar-dasar konstruksi bangunan. Lalu setelah itu diberi tugas. Menurut saya model pembelajaran ini kurang efektif. Capaian kompetensi peserta didik SMK ini masih cukup rendah di sekolah, menyebabkan kurangnya capaian tujuan pembelajaran. Menurut Hartoyo, pada tahun 2009, kemampuan dari peserta didik serta pembimbingan, kemudian semangat belajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi capaian pembelajaran. Sesuai penjelasan Hartoyo, bahan ajar adalah aspek yang mempengaruhi pemahaman peserta didik saat memahami materi. Yang ketiga ada strategi atau model pembelajaran. Menurut Amin Suyitno mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan guru agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan di jurusan Teknik Bangunan di SMK Negeri 5 Padang. Pada proses pembelajaran, guru di sekolah mengeluh akibat rendahnya kemampuan dan minat siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Terlihat masih banyaknya siswa yang masih kurang terampil dalam memahami konsep pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar konstruksi sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut saya juga mendengarkan penjelasan dari guru saja itu kurang efektif. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan itu yaitu harus diubah dengan model problem based learning atau yang disingkat PBL. Problem based learning adalah salah satu jenis model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif dalam belajar. Lip dalam Komariah pada tahun 2014 mengemukakan bahwa problem based learning atau PBL memusatkan pada kehidupan sehari-hari yang bermakna bagi siswa. Guru menyajikan masalah, mendorong siswa mencari strategi, dan mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam mencari dan memilih strategi, keaktifan dan kreativitas siswa dalam berpikir ini sangat diperlukan. Dengan adanya penerapan pembelajaran problem based learning atau PBL, bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Dengan demikian, pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa dan selanjutnya dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Diharapkan hasil belajar ini dapat meningkat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan atau yang disingkat DDKB, dengan kompetensi dasar yaitu peserta didik diminta untuk menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Jika kita belajar hanya mendengarkan penjelasan guru lalu diberi tugas oleh guru, itu kurang efektif. Strategi pembelajaran ini harus diubah, yaitu dengan model problem based learning atau PBL. Problem based learning ini adalah salah satu jenis model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif dalam belajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.